Pertolongan Tuhan mendidik dan mendewasakan. Dalam Mazmur 79 ayat 1-13. Doa umat yang terancam. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi ya Tuhan Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu. Sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediaman mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami, oleh karena nama-Mu, mengapa bangsa-bangsa lain boleh berkata, di mana Allah mereka? Biarlah di hadapan kami bangsa-bangsa lain mengetahui pembalasan atas darah yang tertumpah dari hamba-hamba-Mu. Biarlah sampai ke hadapan-Mu keluhan orang tahanan sesuai dengan kebesaran lengan-Mu. Biarlah hidup orang-orang yang ditentukan untuk mati dibunuh. Dan balikanlah ke atas pangkuan tetangga kami 7 kali lipat celah yang telah didatangkan kepadamu, ya Tuhan. Maka kami ini umat-Mu dan kawanan domba gembalaan-Mu akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya, dan akan memberitakan puji-pujian untuk-Mu turun-temurun. Amin. Firman Tuhan. Shalom, salam sejahtera dan kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saatnya saya akan membawakan renungan singkat yang terdapat dalam Mazmur 79 ayat 1-13. Tapi saya akan hanya membacakan ayat yang ke-9 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Amin. Firman Tuhan. Sebagai manusia, kita pasti mengalami masalah dalam hidup dan berharap bahwa masalah tersebut bisa terselesaikan dan memiliki jalan keluar. Dan pertanyaannya, kepada siapa kita akan meminta dan berharap? Jawabannya tentu saja Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan supaya apa yang kita gumulkan bisa terjawab, dan apa yang kita inginkan pasti Tuhan akan mengabulkannya, asalkan kita percaya bahwa Yesus adalah sumber segala-galanya. Semua orang pasti pernah mengalami bahwa apakah Tuhan bisa membantu saya? Tentu saja bisa. Yang penting kita tetap berharap kepada Tuhan. Pertanyaannya lagi, pergumulan apa yang saudara-saudara saat ini alami? Mungkinkah keadaan kita seperti tembok runtuh yang tersisa hanyalah puing-puing kehancuran? Manusia boleh saja beranggap tidak ada harapan dan tidak mungkin ada lagi jawabannya. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak bisa Tuhan kerjakan. Kemudian sehancur apapun keadaan kita, Tuhan sanggup membantu dan menyelamatkan kita. Tuhan berfirman, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menyanyikan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Yeremia 29 ayat 12-14. Dalam menantikan pertolongan Tuhan, seringkali kita salah dalam memahami waktu dan cara Tuhan untuk menolong. Kita biasa berpikir apakah pertolongan Tuhan akan terjadi dan seperti apa pertolongan Tuhan itu. Kemudian Tuhan akan menolong kita sesuai dengan kuasa
kekayaan dan kemuliaannya. Karena itu, jangan pernah mereka jalan Tuhan. Sebab ada firman Tuhan begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi-tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya 55 ayat 8-9. Pertolongan dan janji pemulihan Tuhan pasti akan terjadi sesuai waktunya. Karena itu, dalam menantikan pertolongan Tuhan, kita harus selalu sabar dan yakin bahwa Tuhan bisa menyelamatkan kita. Dan pertolongan Tuhan itu selalu mendidik dan mendewasakan. Biasanya, Tuhan selalu punya cara tersendiri untuk menolong dan memulihkan kita. Karena itu, tetaplah percaya. Dan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu selalu mendidik kita dan mendewasakan kita untuk menghadapi kehidupan kita ini. Sekian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Bapa sepanjang kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa Tuhan buat negara kami, kiranya Engkau tetap memberkati, khususnya Tuhan dalam masa pandemi corona ini. Biarlah virus corona ini Engkau lalukan dari negara kami, dan kami bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekian renungan kita. Terima kasih. Tetap sehat, tetap di rumah, jaga jarak, dan stay safe.